Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel kami, Sukriati Banten Bali, channel yang membahas tentang Banten dan budaya Bali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe agar kami tetap bisa berkembang. Seperti biasa, kita akan dipandu oleh Ibu Ketut Sukriati, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang otonan alit atau sederhana untuk anak yang baru mengetus gigi sampai dewasa sesuai dengan urip hari lahirnya. Otonan merupakan upacara kelahiran yang dilaksanakan oleh umat Hindu sesuai dengan uku kalender Bali, yang dirayakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Ya. Video tutorial kali ini merupakan video request dari akun Loves Konsel yang mengatakan admin tutorial Banten Otonan dong, dan juga dari akun Madewi yaitu Banten Otonan Bu, tolong dibuatkan videonya lengkap dengan cara membuat masing-masing bantennya nggih. Ditunggu Bu, terima kasih, rahayu. Nggih, untuk akun Loves Konslet dan juga Madewi suksuma atas requestannya, dan ampureng ya niki sebenarnya sudah lama 4 bulan yang lalu komennya, namun baru bisa kita bikin videonya. Kita balik lagi ke video tutorialnya. Yang pertama, Ibu Ketut nanti akan menyebutkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk Banten Otonan. Ibu silakan. Hingga yang pertama itu dasar dari Banten ini adalah ada bantal. Ini bantal galahan namanya, bantal gede. Kemudian ada bantal kecil namanya bantal pelancah. Ini ada porosan, ada tape. Kemudian ada benang, ada beras. Kemudian yang lain ada rake-rake, jajan, bunga, kemudian rasmenan. Lanjut ada tumpeng, penak niki, ada tumpeng lanying, ada ayam itu, kemudian ada jejaritannya ini, kemudian ada terakhir teterag utawi penyenang gede. Ini dipakai untuk mentetebus anak yang akan dioton gitu. Kemudian ini ada ayam, ayam putih mulus, karena nanti akan membuat otonan sesuai hari lahirnya, itu hari Minggu atau redite. Untuk kali ini kebetulan untuk membuat Banten Otonan untuk hari Minggu atau redite yang urip hari lahir sekarang adalah 5. Jadi tumpengnya juga 5 yang berwarna putih. Kemudian ayam panggang juga berwarna putih mulus. Kemudian sampiannya sampian Nagesari, berisi rerasmenan. Kemudian ayamnya pun nanti dipecah menjadi 4, disebut dengan membangun urip, kemudian diolesi dengan mice dan jinten garam. Untuk yang lahir hari Minggu sesayutnya disebut dengan kusume jati, itulah yang uripnya 5. Terus gimana dengan hari lain Bu? Kalau hari lain juga tumpengnya berbeda, ayamnya juga berbeda, isinya yang lain sama itu. Kemudian yang tadi pun tumpeng putih itu pun mencelak bunga putih itu, disesuaikan dengan warna tumpeng itu. Nah yang tadi redite atau hari Minggu, yang sekarang kalau yang lahir Come atau Senin itu uripnya 4. Berarti tumpengnya warna hitam,
mecelak bunga hitam juga atau biru gitu. Jumlahnya 4 juga. Jumlahnya 4. Kemudian ayamnya ayam selem atau hitam. Nama sesayutnya? Nama sesayutnya disebut dengan site rengge. Kemudian untuk hari Selasa, Ibu? Nah, kalau hari Selasa, urip Selasa atau Anggara itu uripnya 3. Nah, warna tumpengnya merah ke kuning-kuningan. Nah, mecelak juga bunga kuning, merah, putih itu bunganya. Nah, kemudian ayamnya ayam biing ke kuning-kuningan. Juga dipecah menjadi 4 disebut dengan membangun urip. Diolesi dengan merica, saur, kemudian garam. Kemudian untuk hari Rabunya, Ibu? Nah, makin untuk yang lahir hari Rabu atau Bude, nah itu uripnya 7. Nah, uripnya 7 itu nasi, tidak berisi tumpeng, nasi kuning, di atasnya berisi saur. Kemudian ayamnya juga putih siungan. Putih siungan itu bulunya putih, kakinya berwarna kuning, itu namanya putih siungan. Kemudian membangun urip juga dibagi 4. Nanti setelah memasang di dalam tetandingan itu dirapatkan kembali. Itu disebut dengan membangun urip. Nah, ingat itu uripnya 7. Nah, kemudian di sini memang ditentukan nasi kuning, berarti boleh diganti dengan tumpeng, berarti tumpeng kuning juga 7 gitu. Selanjutnya untuk hari Kamis. Untuk hari Kamis itu sesayutnya namanya sayut Kusuma Gandewati yang uripnya 8. Kemudian tumpengnya itu tumpeng warna dadu. Dadu itu adalah putih ke merah-merahan, putih bercampur merah, itu dadu. Kemudian mecelak bunga merah. Ayam berwarna wangkas, juga membangun urip. Untuk yang lahir hari Jumat atau Sukre, nama sesayutnya sayut Raja Bire yang memiliki urip 6. Kemudian warnanya hitam putih bercampur. Berarti tumpengnya 6. Ayam panggang kelau atau abu-abu juga membangun urip. Terus ini caranya gimana, Bu? Nah, untuk Sanisare atau Sabtu, namanya sayut Kusuma Yude. Ini tumpengnya 9, berwarna merah. Kemudian tumpengnya itu juga mecelak bunga barak. Ayamnya ayam biing. Nah, ini sampiannya beda. Sampian endong dipakai karena berwarna merah. Ya, yang tadi semua pakai janur berwarna putih. Ya. Untuk banten otonan nike terdiri dari banten api saja, Ibu? Untuk banten otonan yang sederhana itu, yang pertama hulu daripada ayaban atau banten adalah banten peras pejati. Kemudian ada sodan, ada ajuman, ada dapetan, kemudian ada pengambean, ada sesayut yang seperti kita tadi sebutkan. Yang pertama sebagai hulu banten otonannya yaitu banten pejati seperti niki. Untuk video tutorial banten pejati bisa dilihat di video yang sudah kami upload sebelumnya. Nanti linknya ada di description box. Untuk selanjutnya kita akan mentanding banten dapetan. Yang pertama ini ada kapar, kemudian ada taledan segi 4. Baru perlengkapan dasar adalah beras, kemudian bantal gede atau galahan, ada tape,
Kulit tape Jumlahnya berapa nih ke? Jumlahnya kulit tapenya 5 Sesuai kalau yang urip. besar. Bukan Bukan sesuai urip karena bantalnya gede, kulit tapenya 5. Oke. Tuh. Dan Kemudian kemudian ada porosan. Tuh, itu dasar. Nah, selanjutnya rake-rake. yang pertama Ada pisang. rake-rake. Yang pertama pisang. Kemudian buah, rake, ada jajan. Nah, baru tumpengnya 1. Selanjutnya ini ada tangkeh, akan nanding rasmenan, kacang, koma, kemudian ada saur, ada gerang, kemudian ada telur, ada garam. Tuh. Nah, ini ditaruh di depan tumpeng. Kemudian sampiannya ini dalam video yang terdahulu sudah langsung cara nues atau mayasin sampian dapetan yang disebut dengan sampian jet gua. Tuh. Nah, ini Banten dapetan. Setelah tadi kita selesai mentanding dapetan, selanjutnya kita akan membuat sodaan. Ya, ini dasar atau taledannya. Boleh ini kapar, kemudian taledan segi 4. Dasar dan ini juga ada beras. Ini bantalnya kecil. Kemudian ada porosan, ada benang. Kemudian rake-rake. Boleh berapa saja itu. Pertama itu pisangnya, Pisang. boleh berapa aja. Kemudian rake-rake, ada jajan, kemudian tumpengnya ini penak lanying namanya, ini mejet kukusan, itu kayak jet kukusan. Nah, kemudian ada rasmenan, koma, ada kacang, ada saur, kemudian ada garam di sini, kemudian untuk dagingnya telur. Nah, sampian, nah ini namanya sampian serikili. Bunganya ini ada di bawah, kemudian di atas tuh ada tatakan apa namanya pandan itu. Nah, ini namanya sampian serikili. Nih. Dalam Banten sodaan ada sampiannya yang bernama sampian serikili. Nah, kali ini kita akan praktek untuk membuat sampian iki. Yang pertama kita mengambil 2 puncuk janur, kemudian dilepas lidinya, kemudian cari di tengah-tengah saja. Karena untuk membuat sampian serikili supaya
agak halus atau agak lemah gitu. Nah, di sini. Nah, sini dipecah. Nah, kemudian baru dirangkai atau dijarit. Nah, sulat salid ini. Ambil semat, kemudian dijarit sulat salid ini. Nah, baru ini ditekuk membuat kojong. Nah, seperti ini agar ujung daripada janur ke samping tuh. Nah, kemudian sekarang baru membuat lekukan di pinggir. Nah, ini bisa langsung buat lekukan kayak membuat gondang karang. Tuh. Dilekuk pertama busungnya yang lancip, kemudian ditutup lagi. Nah, kemudian ini buat lancip lagi kayak kojong, ditutup lagi. Nah, terus seperti itu. Nah, caranya ditutup, kemudian tutup. Nah, ujung yang ini membuat kojong. Nah, ditutup. Nah, dilanjut. Terus seperti itu. Itu caranya. Jadi kalau sudah 2 helai busung, lanjut kita membuat ini ujung busung itu. Nah, kalau sudah rata kayak seperti ini, tempelkan pada lidi, terus kayak mengikat namun melingkar supaya tidak lepas. Tuh, kayak membuat lilit linting tuh. Nah, seperti ini. Kemudian ini diikatkan supaya tidak lepas. Sekarang yang di samping juga sama seperti itu. Buat segitiga sama dengan kojong, ditutup kembali, keduanya menutup. Nah, itu buat kojong, kemudian tutup kembali, lanjut buat kojong, tutup, yang kiri nutup, yang kanan juga nutup, terus seperti itu. Nah, sehingga lancipnya atau kojongnya kelihatan bagus. Terus nah, karena sudah seperti sampai di sini, terus baru ujung janur dilingkarkan pada lidi. Diikat supaya tidak lepas. Nah, kemudian lidinya ini diikatkan juga, disambung juga. Nah, seperti ini. Ini dipotong, ini dibiarkan saja. Nah, kemudian sekarang untuk membuat penutup daripada bunga, membuat kojong dari pandan. Nah, seperti ini. Kemudian ini ditues, dicekak, baru dijarit.
Nah, menjaritnya seperti ini. Nah, kemudian ini dilekuk, membuat segitiga juga. Nah, boleh di sini dijarit. Nah, terus seperti ini. Membuat penutup bunga ini, silakan mau bentuk yang lain atau yang berbeda, silahkan, itu tergantung seninya ibu masing-masing. Sekarang mayasin sampian serkili, ada flower, ada porosan, baru disusun bunga seperti ini. Bunga yang harum-harum. Nah, baru ditutup ini, dijarit di samping-samping. Nah, sekarang di penutupnya ini barulah ditaruh pandan harum ini. Kenapa ditaruh di depan? Karena kalau dicampur dengan bunganya itu seringan ininya cepat busuk gitu. Nah, artinya seperti inilah sampian serikili untuk membuat sodan. Untuk selanjutnya kami akan metanding Banten Pengambeian. Pertama biasa pakai kapak. Ini boleh pakai dulang, pakai ingke, boleh, silakan. Pakai tamas yang besar boleh. Ada taladan segi 4. Kemudian dasar daripada tetandingan, ada beras, porosan, kemudian bantal gede, ini bantal gede. Kemudian tapenya, kulit tapenya 5. Oke. Nah, kulit tape juga sesuai dengan di skala patre juga. Ada yang tape biasa dipakai, kalau di sini pakai kulit tape seperti ini. Nah, ada benang. Nah, kemudian selanjutnya ada pisang raja boleh, pisang emas juga boleh. Nah, kemudian ada rake-rake, kalau banyak ada rake-rake silahkan gitu. Nah, kemudian ada jajan, ada tumpengnya 2, ada ketipat. Namanya tipat uluwatu, atau tipat ditaruh di dalam tandingan pengambeian. Kemudian ada tulungnya 2, tulung agung, tulung murid, diisi nasi, tolong dibantu diisi nasi. Kemudian ada rasmenan. Rasmenannya pun boleh pakai tangke, pakai kojong rangkat, dan silakan. Iki tulungnya ibu. Nah, diisi sahur tolong ya. Kacang sedikit. Jadi tulungnya isi nasi, sahur, dan kacang. Ya, ini juga rasmenannya. Ada sahur, ada gerang, kemudian ada telur,
ada garam sedikit. Kemudian ada tulung 2. Ini tulung agung, tulung urip. Kemudian sampian. Kalau ke manusiatnya, ke manusia, kemudian ke resi, ini sampiannya. Karena ini namanya sampian metangge mesapi. Nih, ini sampiannya kalau ke manusia, kalau buat otonan. Kemudian kalau ke dewa, berbeda. Ini sampiannya kayak sampian pengiring. Ini sampiannya. Ini kalau ke dewa. Nah, itu bedanya. Nah, ini untuk hari ini karena membuat bantan otonan manusianya namanya, inilah sampiannya, disebut dengan sampian metangge mesapi. Untuk pengambilannya. Ini berjumlah 8, di bawah juga 8 melingkar, di atas juga jumlahnya 8. Pada banten pengambean di otonan terdapat sampian metangge mesesapi, dan juga wenten tulung agung dan juga tulung urip. Sekarang kita akan belajar untuk membuat ketiga jaritan niki. Sekarang kita akan membuat sampian metangge mesesapi. Yang pertama ambil janur, ya. Selalu kita membuang lidinya. Terus sekarang baru memotong janur. Ambil 1 lengkap telunjuk saja. 1 lengkap telunjuk. Kemudian ini karena di bawah ada 8, di atas juga ada 8. Sisihkan dulu. Kemudian langsung membuat dasar daripada tangganya. Buat juga 4 untuk tangganya. Segitiga, kemudian juga pinggir busung dikesot. Sekarang ambil berapa? 4 jari untuk membuat lekukan bawah. Langsung dilekuk. Kemudian untuk lehernya langsung di bawah ini. Nah, ini polos. Sekian ini untuk tangganya. Nah, sekarang baru ini membuat untuk yang mesapi. Caranya di sini dilekuk-lekuk sedikit, kemudian dari sini lagi, ya, baru membuat matanya. Kemudian di atasnya ini mau di toe 1 diringgit lagi, silahkan. Mau seperti ini silahkan.
Nah, yang penting gimana seninya ibu-ibu untuk nues. Nah, ini baru 4. Nah, sekarang lagi 4 juga. Kemudian dihilangkan pinggir busungnya karena itu simbol kekotoran. Nah, ini. Juga sama, isi lekuk-lekukan sedikit. Buat mata sama seperti tadi. Nah, ini yang tulisan yang polos ini. Yang penting kita bisa menyebut namanya. Oh, ini sampean ini bisa membuat dan bisa menyebut namanya. Gitu. Nah, sekarang untuk yang di atasnya juga 8 gitu. 4 kita ambil. Nah, tulisannya sama seperti tadi. Buat mata ambil lagi 4. Nah, selalu pinggirnya dihilangkan. Nah, lekuk-lekuk sedikit. Sama bikin mata. Nah, sekarang barulah gimana caranya menjahit itu. Nah, ini satu persatu ini dilipat, tanda kali, disemat. Nah, itu semua untuk di bawah. Nah, sekarang yang di atas, karena sama juga, tulisannya sama, namun selalu jumlahnya 8. Karena simbol aste dale atau aste eswarya. Namun di daerah lain juga ada yang membuat
lingkaran besar disebut dengan trio dasa saksi. 13 jumlahnya, ada seperti itu. Nah, kalau di sini tetap kalau membuat sampean pengambian berarti di bawah 8, di atas 8 jumlahnya 16 gitu. Karena bertumpang gitu. Setelah semuanya terjahit seperti ini, sapi, nah sekarang baru kita merangkai. Buat jaritan seperti itu agak renggang dulu karena nanti yang di tengah-tengah itu sisipan. Nah, ini 4 dulu. 4 dulu dasarnya. Nah, setelah gini dihubungkan, nah jadi ini seperti kojong. Barulah disisipan di tengah-tengah supaya jumlahnya 8 gitu. Seperti ini. Terus nah, sudah 8. Ini bentuknya paling bawah. Nah, untuk menghubungkan antara bawah dan atas, nah, isilah tulisan seperti ini. Inilah tangganya atau lehernya. Nah, seperti ini. Kemudian tempel lagi karena ada 4. Arah timur barat, utara selatan jadinya. Nah, ini. Lagi satu. Nah, sudah misi tempelan untuk tangganya 4, lalu nah, ini ditekuk, kemudian ditempelkan silat-silut atau tanda kali ini dan ini. Nah, baru dijarit kembali. Seperti ini. Kemudian hubungkan ini lagi satu. Nah, terhubunglah, sudah melingkar. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini juga dihubungkan supaya rapi gitu. Nah, nih. Nah,
Setelah selesai menjahit tangganya atau lehernya, langsung kita tempelkan ini yang di atas, yang tetuesannya sama dengan yang di bawah. Tuh. Seperti ini. Langsung melingkar. Sehingga melingkar. Genaplah. Di bawah 8, di atas juga 8. Jadilah seperti ini jejaritannya. Tuh, ini tetuesan yang polos, kemudian menjaritnya pakai semat, itu udah tradisional sekali. Jangan pakai kacip gitu, karena semat ini simbol ketajaman hati kita untuk mempelajari sesuatu gitu. Itu simbolnya. Nah ini. Nah, selanjutnya cara membuat tetuesan tulung. Lidi janur dibuang. Kalau yang seperti ini memakai 3 helai janur. Pertama membuat ini mata. Dihilangkan dulu pinggir janurnya. Pertama bikin matanya seperti ini, polos juga. Nah, kemudian isi yang lancip untuk membuat kocong nanti. Nah, kemudian ini dibuang. Nah, sekarang ambil yang di atas ini berapa, 4 jari saja atau 5 jari. Dari sini. Ini. Nah, kemudian ini membuat tangganya yang di atas. Nih. Diiris sedikit. Kemudian buat tangganya ini juga ya ada yang meringit-ringit, ada yang polos. Nah, kami selalu pakai yang polos saja. Nah, ini. Nah, sekarang untuk merangkai, nah ini dilekuk. Nah, barulah
untuk membundar, jaritannya disilat-silut ini. Seperti ini. Memakai 3 aja. Terus yang ini, nah seperti ini. Nah, sekarang barulah dilekuk untuk membuat sibahnya nanti. Nah, kayak membuat tamas. Dilekuk. Nah, supaya gampang, ini dijarit dulu di bawahnya, supaya gampang nyibahnya. Ini dijarit dulu. Supaya kayak tamas itu. Kalau sudah bisa, langsung saja disibah boleh gitu. Nah, ini untuk memudahkan tuh. Nyibah langsung. Nah, gini supaya apa namanya lebih tipis, boleh pakai 1 helai saja, boleh itu. Nah, gini. Nah, ini ditutup. Seperti ini. Nah, lanjut sampai melingkar itu. Seperti ini. Nah, ini dipotong. Barulah sekarang membuat tangganya. Ini tangganya. Nah, ini tolong, ini agak kependekan. Nah, boleh dihilangkan lagi janurnya lagi sedikit, kependekan dan dimotongnya. Ya. Ini lagi sedikit. Untuk lebih gampangnya menghubungkan ini. Ya, barulah dijarit. Ya, dihubungkan ini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, tulung urip, tulung pengambean. Nah, seperti ini. Setelah tadi membuat tulung yang bundar, disebut dengan tulung agung. Nah, sekarang yang segi 4. Nah, ini pun ada yang berbeda-beda, silahkan sesuai dengan seninya masing-masing. Seperti biasa, pinggir busung ini dibuang. Nah, kemudian sekarang membuat yang polos yang pakai sibah segi 4, boleh gitu.
Ini dilekuk, kemudian ini dipotong. Ini juga diisi lubang sedikit. Baru kalau kayak yang seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Ini segi 4, nantinya jadinya pakai sibeh tuh. Nah, diisi mata. Sekarang cara menjaritnya, ini gini, kayak tampak. Langsung dijarit. Kemudian ini dilekuk pada bayangan ujung atau pinggir janur itu, dilekuk ini supaya nanti menjadi segi 4. Nah, baru sekarang kita hubungkan membuat tanda kali. Nah, seperti ini di atas. Dihubungkan. Ini lagi satu. Nah, menjadi seperti ini. Nah, sekarang untuk menyibah ini dirobek-robek sedikit. Nah, langsung ambil janur, kemudian ini dimasukkan. Kemudian ditekuk. Masukkan lagi ke dalam. Kemudian ini lagi ditekuk. Nah, ini yang simple, ini udah yang sederhana, agar adik-adik yang baru belajar bisa mengikuti. Masukkan. Nah, ini ditekuk ini untuk menghubungkan ini. Nah, seperti ini. Dipotong sisanya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini juga apa namanya, sama dengan ini, cuma ini diisi ujungnya sedikit, dituas ujungnya, tidak pakai sebel, sama, fungsinya sama.
Setelah tadi kita sudah metanding pengambeian, sekarang kita akan metanding sayur kusume jati, yaitu sesayur yang digunakan untuk otonan pada hari Minggu. Nah, seperti biasa, dasar tandingan ada beras, kemudian ada bantal gede, bantal galahan namanya, ada kulit tape. Nah, jumlahnya 5. Ada porosan, kemudian ada benang. Benang ini adalah sebagai simbol penghubung. Nah, kemudian ada rake-rake. Nah, baru tumpeng. Oke, tumpengnya. Tumpengnya berjumlah 5. Nah, warna putih. Untuk otonan yang hari Minggu. 5. Kemudian ada rasmenan. Nah, kacang. Koma, kemudian ada saur, ada gerang, ada garam. Nih, seperti ini. Nah, kemudian ada tulung. Nah, ini tulung yang seperti tadi, tulung agung, tulung urip. Sini. Nah, kemudian jajan. Ya. Nah, sekarang baru ayam. Nah, ayamnya ini belum mencelak bunga putih. Apa namanya, tumpengnya mencelak bunga putih. Jelek bunga putih, kelima tumpeng ini. Nah, kemudian ayam. Nah, pinjam pisau dulu. Nah, apa namanya Ki? Ya, dibelah menjadi 4. Itu namanya membangun urip. Seperti ini. Nah, baru diolesin atau dipercikin garam. Kemudian ada merica. Ya. Kemudian
sampiannya sampian Nagesari. Ya. Ini sampiannya. Nah, ingat nih ada tulung, mangde ketulungan sani motonan. Oke. Di dalam pembuatan Banten sayur itu digunakan sampian Nagesari yang seperti ini, yang berjumlah 8 ya, dan kita akan mulai untuk praktek pembuatannya. Nah, seperti biasa, lidi janur dibuang, dilepas. Baru motong. Ini ada 4 ya, misalnya potonglah 1 lengkap. Nah, itu 1 lengkap jari tengah. Nah, potong 8 helai. Ambil 4 dulu. Nah, kemudian pinggir janur dibuang. Nah, ini isi lubang dikit. Nah, kemudian juga tetuesan yang polos. Nah, seperti isi cekak sedikit. Kemudian di sini juga isi pangkal buaya namanya. Ambil lagi 4. Kemudian dicekak. Nah, sama seperti tadi, isi segitiga sedikit. Nah, sekarang cara merangkai, ambil 1 persatu seperti ini. Nah, lanjut, ini dihubungkan. Nah, kemudian yang 4 lagi disisipkan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, selesailah sudah cara nues, kemudian jarit sampian Nagesari. Ini berjumlah 8. Tuh, seperti ini. Ya, ada yang berbeda-beda, ada seninya masing-masing, silahkan.
Nah, inilah semua rangkaian Banten Otonan yang terdiri dari Banten Pejati sebagai ulu Bantennya. Kemudian ada Banten Sayut, namanya Kusuma Jati, sesuai dengan urip yaitu di hari Minggu. adalah 5. Ada 5, namanya Kusuma Jati. Kemudian warnanya putih. Ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada Banten Ada Pengambean. pengambean, ada sodan, Terus, kemudian ada dapetan. nah dan iki Yang diisi terakhir, dengan teterak, teterag atau penyenang gede teterak atau penyenang gede niki. untuk melaksanakan tetebus. Terus kemudian tidak lupa Ada segahan segahan putih kuning untuk di bawah. Demikian tutorial cara membuat Banten Otonan, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe agar kami bisa terus berkembang dan membagi informasi yang bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.